Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang semangat untuk menjalani semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Ika juga semangat mau temani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, juga mau ingetin adik-adik semuanya nih untuk tetap menaati protokol kesehatan ya, cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tapi tak lupa kita juga harus makan makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga supaya kita tetap sehat. Nah, adik-adik, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semuanya boleh bangun dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami semuanya di dalam istirahat kami sepanjang malam hari. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi di pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Karena pembacaan firman Tuhan kita cukup panjang, jadi adik-adik bisa membacanya di Alkitab masing-masing atau bisa membacanya di layar yang tertera di sini. Nah, adik-adik, jika kita semuanya sudah membacanya, langsung mau kasih satu tema untuk renungan kita hari ini, yaitu temanya adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani. Langsung mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya, pernahkah adik-adik melihat baju perang? Mungkin di antara adik-adik pernah melihatnya ya, lihat di TV ya, contohnya seperti itu. Nah, langsung mau tanya lagi nih, kira-kira baju perang itu digunakan untuk apa ya? Gunanya untuk apa itu baju perang? Ternyata baju perang itu digunakan untuk melindungi dirinya dari musuh supaya tidak terluka. Nah, tahukah adik-adik, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Dengan perlengkapan rohani. Karena lawan-lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap di dunia ini, melawan roh-roh jahat, roh-roh yang tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi tenang saja, Tuhan memperlengkapi dengan perlengkapan rohani untuk kita supaya kita bisa melawan semuanya itu. Nah, perlengkapan rohani kita yang sudah diberikan Tuhan yaitu kita berdiri tegap ya, berdiri tegap. Terus berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita diberikan perisai iman, kita diberikan ketopong keselamatan, kita diberikan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan kita juga diberikan sikap atau hati untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan yang pastinya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan sudah memberikan perlengkapan-perlengkapan ini untuk kita kenakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa langsung, ya udah karena Tuhan kasih saya pakai aja lah langsung lose. Kalau tahu cara gunakannya, kalau nggak tahu cara gunakannya gimana? Nah, ketika Tuhan sudah memberikan perlengkapan rohani untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus melatih diri kita. Sama seperti seorang prajurit nih, yang mau perang, dia harus dilatih dulu supaya dia bisa menggunakan perlengkapan-perlengkapan itu dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita.
kita juga harus melatih diri kita dulu supaya kita bisa mempergunakannya itu dengan baik. Caranya gimana? Caranya kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan? Maka dari itu, Loso mau ajak adik-adik semuanya untuk rajin ya, membaca, melakukan, dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Harus rajin, karena firman Tuhan akan menolong kita untuk kuat dan tidak kalah terhadap berbagai godaan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kalau kita sudah melatih diri kita nih dengan baik, kita dapat melawan musuh kita. Ya, kita dapat melawan musuh kita. Seperti seorang yang sudah mengenakan baju perang, dia sudah siap dan dia juga sudah siap dan diperlengkapi untuk melawan musuh kita yang pastinya yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu roh-roh jahat, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki sikap yang waspada. Kalau kita sudah berlatih, kalau kita sudah mengenakan perlengkapan kita, maka kita juga harus waspada dengan cara berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa harus waspada? Karena kalau kita seandainya santai-santai saja ya, kan saya sudah berlatih nih, saya sudah mengenakan, ya udah saya santai-santai saja, saya tidak mau waspada. Musuh kita bisa datang kapan saja, yang membuat kita menjadi orang-orang yang nanti semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap waspada dengan cara berdoa dan berjaga-jaga. Kalau kita berdoa, kalau kita berjaga-jaga, kapanpun musuh kita akan datang, pasti kita dengan sigap dan siap untuk melawan musuh kita. Nah, adik-adik, mari kita bersyukur ya karena Tuhan kita memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani yang akan membawa kita untuk kuat di dalam melawan musuh kita. Tapi kita juga harus melatih diri kita juga harus berani melawan musuh kita, dan kita juga harus memiliki sikap yang waspada. Los harap kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan kita di pagi hari ini, bahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, hingga kelak kita dewasa. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang melatih diri kami, anak-anak yang berani di dalam melawan musuh kami, bahkan anak-anak yang selalu waspada. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan perlengkapan rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.